Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hukum kontribusi agama Islam. Nah, di sini ada teman saya, Dea Putri Ananda Yulianti. Selanjutnya ada Muhammad Darul Alban Afghani. Selanjutnya ada Indah Rizky Aisyah Nurjana. Selanjutnya ada saya sendiri, Arifin Ilham Ahmad. Di sini kami akan membahas tentang satu, hukum Islam merupakan bagian dari agama. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, sumber hukum Islam. Untuk yang pertama, hukum Islam merupakan bagian dari agama, yang berarti agama Islam adalah agama yang mencintai kedamaian, dan kita sebagai seorang muslim haruslah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Selain itu, kita juga wajib menjauhi larangan yang telah disebutkan. Dengan adanya larangan-larangan dalam agama, maka diberlakukanlah sistem hukum Islam. Berbeda dengan hukum lainnya, hukum Islam tidak hanya hasil dari pemikiran manusia, tetapi juga telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Dan oleh karena itu, seorang muslim yang melakukan kesalahan atau melakukan apa yang telah dilarang dalam Al-Quran akan dihukum sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Arifin atas kesempatannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum Islam. Nah, apa saja sih ruang lingkup hukum Islam itu? Berikut adalah ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam ada dibagi menjadi dua, yaitu adalah hukum private atau hukum perdata, yang dimana berisi tentang munakahat, wiratsat, dan muamalah. Kemudian yang kedua adalah hukum publik. Nah, hukum publik ini terdiri dari jinayah, al-ahkam as-sultaniyah, kemudian ada siyar, dan ada muhosamat. Nah, apa itu hukum perdata atau hukum private? Nah, di hukum perdata, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada tiga, yaitu ada munakahat. Munakahat itu adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan tentang perkawinan dan perceraian, serta segala akibat hukumnya. Nah, yang kedua ini ada wiratsat. Wiratsat itu mengatur segala masalah dengan pewaris ahli yang ahli waris harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum warisan ini disebut juga hukum faraid. Nah, kemudian ini ada muamalah. Muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah juga sewa menyewa, peminjaman, perserikatan, kontrak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada hukum publik. Hukum publik di sini ada 4. Yang pertama ada jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud atau pidana berat maupun dalam jarimah takzir atau pidana ringan. Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua ada al-ahkam al-sultaniyah.
membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintahan pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya. Kemudian ada siar, yaitu mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan meluk agama lain dan negara lain. Kemudian ada muhasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Nah, yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam. 1. Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder, sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja, hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut jika dibahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan membahas tentang poin keempat. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya, yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang terjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. 2. Hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perubahan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam. Yang kedua, Al-Quran. 3. Ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Murashaf atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. 4. Qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang Farihyu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Nah, jadi seperti itu kontribusi agama Islam dalam hukum agama di Indonesia. Meskipun berbeda, tapi hukum agama Islam tetap digunakan sebagai acuan hukuman bagi pelanggar dan pelaku kejahatan di Indonesia.
Mungkin itu saja presentasi mengenai kontribusi hukum Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.